Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mahmuda dengan NIM 21060 1110008. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori graf. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi yang pertama ada sejarah graf, yang kedua definisi graf, yang ketiga ada jenis-jenis graf, dan yang keempat ada terminologi dalam graf. Oke, lanjut, yang pertama ada sejarah graf. Menurut sejarah, masalah yang pertama menggunakan teori graf yaitu masalah jembatan di kota Königsberg yang sekarang bernama Kaliningrad pada tahun 1736, di mana terdapat sebuah sungai Pregal yang mengitari pulau Weinprof. Terdapat 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Adapun yang menjadi permasalahannya pada saat itu adalah apakah mungkin ketujuh buah jembatan tersebut dapat dilalui masing-masing tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Sebagian penduduk di kota tersebut sepakat bahwa memang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan tersebut dilalui sekali dan kembali ke tempat semula. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan jawabannya kecuali dengan coba-coba. Seorang matematikawan dari Swiss, yaitu Leonhard Euler, berhasil menemukan jawaban permasalahan tersebut. Ia mencoba memodelkan masalah tersebut dengan graf, di mana daratan dinotasikan dengan titik, sedangkan jembatan dinotasikan dengan garis. Jawaban yang dikemukakan oleh Euler adalah seseorang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan tersebut dilalui sekali dan kembali ke tempat semula jika derajat setiap simpul tidak genap. Yang dimaksud dengan derajat adalah banyaknya garis yang bersisian dengan noktah atau titik. Titik A, C, D, dan D itu memiliki derajat 3, titik B memiliki derajat 5. Oke, selanjutnya yaitu ada definisi graf. Graf adalah pasangan terurut VE dengan V adalah himpunan simpul-simpul terhingga dan E adalah himpunan jalur-jalur yang terhingga. Setiap jalur menghubungkan tepat dua simpul yang berbeda. Jika V sama dengan V dalam kurung G dan E sama dengan E dalam kurung G, maka dari definisi tersebut suatu graf dapat dinotasikan sebagai berikut. G sama dengan buka kurung V, E atau G sama dengan dalam kurung V, G, E, G. Dengan V sama dengan V, G sama dengan buka kurung kurawal V1, V2, V3 dan seterusnya sampai Vn. Dan E sama dengan EG sama dengan buka kurung kurawal E1, E2, E3 seterusnya sampai IN, di mana V merupakan himpunan simpul yang tidak kosong, sedangkan E boleh kosong, artinya sebuah graf mungkin tidak punya jalur tetapi simpul harus ada. Graf yang hanya memiliki sebuah simpul tanpa jalur disebut dengan graf trivial. Adapun contoh graf trivial adalah sebagai berikut. Berikut contoh graf trivialnya. Jadi dari gambar di atas adalah graf G sama dengan VE, dengan V sama dengan ada V1, V2, V3, V4, V5, dengan E sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6. Nama suatu jalur dapat ditulis dengan pasangan simpulnya, misalnya jalur E1 dapat dinyatakan dengan V1, V2 atau V1, V2 dalam hal ini buka dalam kurung V1, V2 sama dengan dalam kurung V2, V1 kalau grafnya tidak berarah. Jadi, himpunan jalur graf di atas dapat juga ditulis sebagai berikut. E sama dengan dalam kurung kurawal V1, V2, V1, V3, V2, V4, V3, V5, V4, V6,
V2, V5 titik kurawal. Nama suatu simpul dapat diberi dengan angka yaitu bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya, atau dengan huruf kecil seperti A, B, C seterusnya, atau gabungan kedua-duanya. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis graf. Jadi graf itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Terdapat dua, yaitu ada graf sederhana, yang kedua ada graf tidak sederhana. Selanjutnya graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Yang pertama ada graf tidak berarah, yang kedua ada graf berarah. Oke, yang pertama ini jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Di mana dua jalur atau lebih yang menghubungkan pasangan simpul yang sama disebut jalur ganda, dan sebuah jalur yang menghubungkan sebuah simpul ke dirinya sendiri disebut loop atau gelang. Selanjutnya yaitu ada graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Berikut contohnya ya. Oke, selanjutnya di mana graf tak sederhana itu dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama ada graf ganda, di mana graf ganda berarti itu graf yang mengandung sisi ganda. Yang kedua ada graf semu, di mana graf yang mengandung sisi gelang. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Jadi graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama ada graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua ada graf berarah, di mana graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Selanjutnya yaitu ada terminologi dalam graf. Terminologi dalam suatu graf adalah istilah yang sering digunakan dalam graf, misalnya graf sederhana, graf tidak sederhana, graf palsu, graf ganda, atau graf umum. Selain itu, terdapat pula beberapa terminologi graf yang lain yaitu berelasi atau bertetangga, bersisian, derajat, simpul terasing, dan simpul pendan. Adapun penjelasannya akan dibahas sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu berelasi atau bertetangga. Untuk definisinya yaitu dua buah simpul pada graf tidak berarah G dikatakan berelasi atau bertetangga bila kedua simpul tersebut dihubungkan oleh sebuah jalur. Dengan kata lain, jika simpul VI berelasi dengan simpul VJ, maka dalam kurung VI, VJ adalah sebuah jalur pada graf tidak berarah G. Yang kedua yaitu bersisian. Menurut definisi, suatu jalur dikatakan bersisian atau berinsiden dengan suatu simpul jika jalur itu menghubungkan simpul tersebut dengan simpul yang lain. Jika jalur E bersisian dengan simpul VI, maka E menghubungkan simpul VI dengan simpul yang lain, sebut saja simpul VJ, sehingga diperoleh E dalam kurung VI, VJ. Yang ketiga yaitu ada simpul terasing atau terpencil. Menurut definisi, simpul terasing atau terpencil adalah suatu simpul yang tidak mempunyai jalur yang bersisian dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Yang keempat ada derajat. Menurut definisi, derajat dari suatu simpul pada graf tidak berarah G adalah banyaknya jalur yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat dari suatu simpul V dinotasikan dengan dalam petik der V.
derajat sebuah simpul yang mempunyai loop dihitung 2. Berikut ada contoh soal dan penyelesaiannya. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu diketahui graf dengan 6 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah yang pertama ada 3, 2, 4, 1, 1, 2. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu tidak bisa digambar graf karena jumlah derajat semua simpulnya itu ganjil. Jadi semuanya itu dijumlahkan dan hasilnya itu ada 13. Karena ganjil jadi tidak bisa. Kemudian yang kedua ada 4, 3, 3, 2, 2, 2. Dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap. Jika dijumlahkan semuanya itu hasilnya ada 16. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu berapa banyak terdapat jalur pada suatu graf yang mempunyai 12 simpul dan derajat setiap simpul adalah 5. Untuk penyelesaiannya yaitu karena setiap simpul memberikan 5 derajat, maka jumlah derajat dari setiap 12 simpul adalah 5 kali 12 sama dengan 60. Menurut teorema 2E sama dengan 60, E dan 2-nya itu dipindah ruaskan jadi E sama dengan 30. Akibat dari lema jabat tangan di atas, kita menurunkan teorema berikut. Dalam setiap graf tidak berarah, jumlah derajat dari simpul yang derajatnya merupakan bilangan gasal atau ganjil itu selalu benar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.